Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Anandaku, adindaku sekalian, hari ini kita bertemu kembali di pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perkuliahan. Dalam perkuliahan kali ini saya akan mencoba memadatkan materi perkuliahan dari perkuliahan ke-7, 8 hingga ke-9 ya, mengingat kita mendekati ujian peningkatan kualitas ya UPK di awal Januari, sehingga saya berusaha untuk menyelesaikan materi perkuliahan ini di bulan Desember, paling tidak di 2 pekan ke depan ya. Mungkin akan ada hari libur yang saya tetap merilis video YouTube ini agar kalian tidak terganggu di hari libur, namun kalian bisa menonton video ini setiap saat, setiap waktu yang kalian punya waktu senggang ya. Oke, hari ini kita akan bicara tentang instrumen pemerintahan, diskresi atau keputusan kebijaksanaan, dan beberapa hal lain yang terkait ya. Baiklah, kita mulai ya. Ini kita bicara tentang pengertian diskresi ya. Diskresi itu pada dasarnya adalah merupakan sebuah kewenangan bebas ya. Dalam bahasa asing ya, serapan dari bahasa Jerman disebut ya Freiheitsermessen ya. Frei berarti bebas atau tindakan yang tidak terikat dan merdeka. Ermessen adalah mempertimbangkan, menilai, menduga, dan atau memperkirakan. Sehingga ya, Freiheitsermessen itu dapat diartikan sebagai orang yang bebas untuk menilai atau memiliki kebebasan menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu ya. Ya, dalam konteks hukum administrasi negara, Freiheitsermessen itu dapat diartikan sebagai sebuah sarana atau ruang bergerak bagi pejabat atau badan tata usaha negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan ya. Sehingga diskresi dapat diartikan sebagai sebuah tindakan bebas dari pemerintah atau pejabat tata usaha negara atau badan pemerintahan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak selalu atau tidak harus terikat dalam norma-norma peraturan perundang-undangan ya. Yang dikedepankan di sini adalah dogmatic hate atau manfaat dari diberikannya tugas dan fungsi pemerintahan itu kepada aparat pemerintahan, bukan rahmatic hate ya, atau dari sisi hukum positif ya. Jadi Freiheitsermessen itu sebenarnya merupakan alternatif ya, untuk mengisi kekurangan atau ada distorsi dalam penerapan asas legalitas. Jadi dalam penerapan asas legalitas di lapangan ada distorsi di mana aparat pejabat tata usaha negara itu terkadang terikat oleh aturan terlalu kaku, atau aturan itu tidak mampu menjangkau atau belum ada aturan yang mengatur sehingga dia tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi dan tugas pemerintahan yang diembankan kepadanya ya. Seperti kita tahu, negara welfare state atau negara kesejahteraan ya mencakupi, atau tugas pemerintah itu mencakupi segala aspek kehidupan, sehingga terkadang asas legalitas itu tidak cukup untuk melayani kepentingan masyarakat yang terus berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga diperlukan sebuah kewenangan bebas dari pemerintah untuk bertindak dan melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakannya dalam rangka untuk menjalankan fungsi pemerintahan agar fungsi pemerintahan ini berjalan dengan baik dan tidak tersendat
maka diperlukanlah yang namanya Fraser Mason. Ya, ini merupakan solusi ya. Profesor Dr. Leica Marsuki menyatakan bahwa Fraser Mason itu adalah kebebasan ya, bertindak dari pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan pemerintahan ya untuk mewujudkan pelayanan publik dan kehidupan sosial ekonomi. Ya, ini merupakan keharusan dari sebuah negara kesejahteraan yang lingkupnya sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Ya, ini batasan-batasan dan syarat-syarat diskresi. Ya, diskresi itu dapat dilakukan dengan batasan-batasan antara lain 3 hal. Yang pertama, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur ya tentang penyelesaian in concreto. Nah, yang kedua, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya. Lalu yang ketiga, adanya delegasi perundang-undangan. Maksudnya pemerintah diberikan kekuasaan sendiri untuk mengatur ya. Jadi ada 3 kondisi di mana diskresi bisa dilakukan oleh aparat pejabat pemerintahan. Yang pertama, peraturan perundang-undangannya belum ada. Sementara ya fungsi pelayanan publik, fungsi penyelenggaraan pemerintahan, urusan pemerintahan itu harus berjalan. Sementara aturan tidak ada. Oleh sebab itu ada asas yang menyatakan bahwa pejabat administrasi negara atau aparat institusi negara tidak bisa menolak untuk melakukan suatu pelayanan atau fungsi pemerintahan dengan alasan tidak ada aturannya ya. Dia harus uh, menjalankan kewenangan bebas ini atau Vice Mission yang diembankan kepadanya ya. Kondisi yang kedua adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar itu memberikan kebebasan sepenuhnya kepada aparat pemerintahan untuk melaksanakan ya. Itu namanya diskresi ya, kewenangan diskresi yang diberikan sebebas-bebasnya. Misalnya peraturan perundangan memberikan kewenangan kepada bupati, kepala daerah atau wali kota untuk ya menunjuk pejabat sekretaris daerah, itu diberikan kebebasan misalnya. Nah, ini ruang diskresi yang dilegalisir oleh undang-undang ya, yang dilakukan justifikasi oleh peraturan perundang-undangan ya. Atau misalnya wali kota diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin pertambangan. Nah, penilaian atau parameter mengenai izin pertambangan itu ya, diserahkan kepada wali kota untuk mengatur regulasinya atau membuat aturannya. Nah, ini masuk di poin C bahwa adanya delegasi undang-undang ya yang diberikan kepada aparat pemerintahan di bawahnya untuk mengatur sendiri. Dia diberikan kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan tersendiri, baik itu melalui peraturan daerah ataupun peraturan wali kota, peraturan gubernur, peraturan bupati. Ya. Parameternya seperti ini ya. Ya, jadi saya kembali ya, saya terangkan kembali, diskresi itu kewenangan bebas yang dilakukan dan tidak bisa dipidana. Misalnya dalam kondisi seperti ini ya, misalnya saya beri contoh ya, seorang bupati atau wali kota ya tidak menganggarkan dalam APBD atau APBD-nya pembangunan jembatan ya. Akan tetapi ada kejadian emergensi misalnya bencana alam yang mengakibatkan jembatan itu rubuh. Jembatan rubuh itu mengakibatkan putus hubungan antar daerah sehingga jalur transportasi itu terhambat, ya perekonomian kemudian stuck dan tidak bisa berjalan, sektor real tidak bergerak, uh, sehingga uh, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, kemudian saya mungkin sebagai kepala daerah mengambil keputusan mengalihkan anggaran tertentu, misalnya anggaran-anggaran eh, pembangunan fisik lainnya untuk ditempatkan di pembangunan jembatan. Nah, ini diskresi seorang kepala daerah, ya, sehingga ada sektor lain yang tidak terkelola yang sudah dianggarkan namun tidak berjalan hanya untuk membangun kembali jembatan tersebut. Inilah yang disebut diskresi dalam hal anggaran dan ini tidak bisa dituntut secara pidana di hadapan pengadilan pidana ya. Karena kenapa? Karena kepala daerah atau pejabat administrasi negara menjalankan fungsi diskresi ini ya. Dan contoh-contoh lain yang biasa diambil oleh aparat
administrasi negara ya. Berikutnya asas-asas umum pemerintahan yang baik ya. Jadi jadi ini sejarahnya, di dalam negara welfare state atau negara kesejahteraan itu menempatkan pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan kesejahteraan umum ya. Untuk mewujudkannya ya pemerintah diberikan kewenangan untuk campur tangan ya, diberikan kekuasaan untuk campur tangan terhadap segala lapangan kehidupan masyarakat ya. Ya, oleh karena itu pemerintah ya, oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk berinisiatif sendiri. Ini yang kita bahas sebelumnya sebagai Fries and Mason. Fries and Mason ini kemudian memberikan peluang terjadinya benturan kepentingan atau konflik of interest pemerintah ya atau aparat pemerintahan dengan kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya, kepentingan kerabatnya, kepentingan kelompok-kelompoknya ya. Ini kemudian membuka peluang terjadinya unrahmatic overseas death atau penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintahan atau the tournament de papoir ya penyalahgunaan wewenang sehingga yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi warga negara ya. Oleh karena itu pada tahun 1946 ya pemerintah Belanda membentuk sebuah komisi yang namanya Komisi de Monti. Komisi de Monti ini bertugas membuat sebuah rumusan tentang perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang tadi ya sebagai bentuk check and balances terhadap kewenangan bebas yang diberikan kepada aparat pemerintahan yang disebut yang kita bahas sebelumnya sebagai Fries and Mason. Nah, kemudian pada tahun 1950 ya Komisi de Monti ini menyampaikan usulan kepada pemerintah Belanda dalam bentuk ya Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur ini kemudian ditolak oleh Komisi de Monti yang kemudian uh, yang ditolak yang ditolak oleh pemerintah Belanda, kemudian Komisi de Monti ini dibubarkan, lalu dibentuk lagi Komisi van der Grinting. Nah, hal yang sama juga terjadi, Komisi van der Grinting ini dibubarkan, ya. Akan tetapi, meskipun ditolak, Algemene van Behoorlijk Bestuur ini tetap dijadikan pertimbangan oleh Raad van State. Raad van State ini sebuah majelis tinggi pada zaman Hindia Belanda dulu yang punya kewenangan untuk ya menyelesaikan perkara-perkara administratif. Nah, walaupun secara hukum tidak diakui oleh pemerintah Belanda, akan tetapi majelis tinggi ini sering menjadikan ya, asas umum pemerintahan yang baik atau Algemene van Behoorlijk Bestuur, Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur yang dirumuskan oleh Komisi de Monti itu selalu dipertimbangkan dalam perkara-perkara administrasi. Ya. Asas umum pemerintahan yang baik ini adalah merupakan sebagai asas-asas umum fundamental dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ya. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu adalah yang sopan, adil, terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang menurut Ridwan HR. Ya, menurut Muin Fahmal lebih senang menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang layak, namun dalam maksud dan pengertian yang sama. Ya, hanya saja terminologi yang digunakan oleh Prof. Muin adalah asas-asas umum pemerintahan yang layak. Kata Muin Fahmal, ya, asas umum pemerintahan yang layak itu adalah rambu-rambu penyelenggaraan negara dalam menjalankan tugasnya. Ya, untuk itu diperlukan ya kebebasan demi kepentingan umum sesuai dengan tujuan yang sesungguhnya ya. Jadi dalam menjalankan tugasnya ya diperlukan batasan ya agar mengarahkan fungsi pemerintahan itu sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya agar tidak melenceng dari tujuannya. Ya, makanya ada asas-asas yang dijadikan sebagai panduan. Inilah yang kemudian disebut asas-asas umum pemerintahan yang layak oleh Prof. Muin. Yang oleh Komisi de Monti tadi disebut sebagai Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Ya. Orhan pemerintahan.
kedudukan dan fungsi AAUPB ya. Oh ya, jadi organ pemerintahan dalam menjalankan wewenang tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis saja, namun harus memperhatikan hukum-hukum tidak tertulis. Salah satunya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ya, awalnya asas umum pemerintahan yang baik ini merupakan sarana perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah. Ya, selanjutnya, ya, kemudian dalam perkembangannya ini dijadikan dasar penilaian bagi peradilan dan upaya-upaya administrasi terhadap tindakan-tindakan pemerintah. Ya, kata Tenberge, asas umum pemerintahan yang baik itu terdapat dua varian. Ya, pertama sebagai dasar penilaian hakim dan yang kedua sebagai norma pengarah bagi organ pemerintahan. Ya. Di Indonesia ya ada di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan ya pertama terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat 2 itu memberikan dasar-dasar normatif tentang alasan-alasan yang dapat digunakan eh, sebagai gugatan keputusan tata usaha negara ya jika keputusan tata negara itu bertentangan dengan perundang-undangan dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi, sebuah keputusan tata usaha negara oleh warga negara yang merasa dirugikan kepentingannya bisa dilakukan gugatan ke peradilan tata usaha negara jika memenuhi dua hal. Pertama, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam pasal 53 ayat 2, bagian penjelasan pasal 53 ayat 2, paling tidak ada 8 parameter asas umum pemerintahan yang baik. Yang pertama disebutkan yaitu kepastian hukum. Artinya, pejabat atau usaha negara dalam melakukan tindakan, segala tindakannya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada asas kemanfaatan. Artinya, tindakan dari pejabat administrasi negara itu harus memenuhi asas manfaat terhadap ya paling tidak yang mengatur hubungan antar individu dengan masyarakat, hubungan antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing, hubungan antar warga negara dengan negara ya, kemudian hubungan antar apa organisasi sosial kemasyarakatan, kemudian ada hubungan antar gender, misalnya antara laki-laki dan perempuan, itu harus bermanfaat untuk hal-hal tersebut. Ini penjelasannya ya. Kemudian ada asas ketidakberpihakan. Ini menghindari diskriminasi ya. Artinya seorang pejabat institusi negara tidak boleh diskriminatif dalam melakukan sebuah tindakan-tindakan. Yang keempat adalah asas kecermatan. Kecermatan ini yang dimaksudkan adalah dalam mengambil sebuah keputusan dan tindakan, seorang aparat pejabat tata usaha negara harus mengoptimalkan segala informasi dan dokumen-dokumen yang melandasinya. Ya. Jadi harus cermat ya. Kemudian yang kelima, tidak menyalahgunakan wewenang. Tidak menyalahgunakan wewenang ini artinya tidak melampaui kewenangan yang ada padanya, atau tidak sewenang-wenang, atau tidak memanfaatkan dan mencampur adukkan kewenangan tersebut, dan tidak berbenturan dengan kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok dari pejabat administrasi negara dalam mengambil keputusan. Yang keenam adalah asas keterbukaan, bahwa keputusan ini diambil dengan dasar-dasar tertentu dan itu harus diinformasikan kepada publik dan publik publik berhak untuk tahu itu. Yang ketujuh adalah kepentingan umum. Asas kepentingan umum ini artinya dalam mengambil keputusan atau tindakan, seorang pejabat atau usaha negara harus mengedepankan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi dan golongan. Yang delapan adalah asas pelayanan umum, bahwa segala tindakan dan perbuatan administrasi negara itu harus didasarkan pada pelayanan umum, harus menciptakan sebuah pelayanan umum yang tidak diskriminatif, yang efektif, efisien, lancar, dan jelas biaya yang harus dikeluarkan ya, terlepas dari proses-proses pungli ya. Ini konsep yang harus dijalankan dalam menegakkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Lai Cak Marsuki sebagaimana dikutip oleh Muin Fahmal dalam disertasinya, ada 11
asas umum pemerintahan yang baik. Ya, silakan Anda baca. Kemudian Muin Fahman lebih menegaskan, ya, menambahkan dalam disertasinya bahwa selain asas umum pemerintahan yang baik itu perlu kiranya memperhatikan kearifan lokal, ya, local wisdom, ya, dari daerah-daerah setempat. Misalnya di Sulawesi Selatan, ya, ada kearifan lokal masyarakat Bugis, ya, yang dimana ini mengandung makna yang sangat dalam untuk menegakkan pemerintahan yang bersih. Sebab nilai kearifan lokal ini, makna filosofisnya itu memiliki kaitan yang logis dengan unsur-unsur asas-asas umum pemerintahan yang baik. Muin Fahman menyebutnya seperti ada tongeng, lempu, sipakatau, mapasituju, ya, mapasituju-tuju, geting, dan bicara watakale, ya, dan banyak lagi, ya, aroma-aroma kearifan lokal yang sangat penting untuk dijadikan perhatian bagi aparat pemerintah atau administrasi negara dalam melakukan tindakan atau perbuatan. Nah, ini berikutnya kita bicara instrumen hukum pemerintah. Ya, instrumen hukum itu sendiri merupakan alat, tools atau sarana yang dijadikan dasar hukum untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum. Instrumen pemerintahan itu antara lain adalah alat atau sarana yang digunakan pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Ya, dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan administrasi negara, ya, dibekali sebuah tindakan-tindakan hukum. Ya, untuk menjalankan tindakan-tindakan hukum itu ada instrumen dan sarana yang harus digunakan oleh aparat-aparat pemerintahan atau pejabat administrasi negara. Instrumen pemerintahan itu, ya, terdiri dari 6, ya, berdasarkan kalau kita lihat bukunya Ridwan HR, ya, yaitu pertama peraturan perundang-undangan, yang kedua keputusan tata usaha negara, yang ketiga peraturan kebijaksanaan atau diskresi, yang keempat rencana, yang kelima perizinan, yang keenam instrumen hukum keperdataan. Ya, untuk peraturan perundang-undangan, ya, agar menghindari tumpang tindih pembahasan, ya, saya sudah bahas di pertemuan ke-6, silakan lihat materi pertemuan ke-6. Keputusan tata usaha negara juga saya sudah bahas di pertemuan ke-5, silakan lihat materi di pertemuan ke-5. Ya, peraturan kebijaksanaan atau diskresi baru-baru saja ini kita bahas tadi, ya. Kemudian rencana, ya, perizinan dan instrumen keperdataan, ya. Mari kita lihat. Pemerintah sebagai organisasi memiliki tujuan. Tujuan itu akan diarahkan untuk dicapai. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, kemudian dituangkan dalam sebuah planning atau rencana, ya. Jadi rencana itu merupakan keseluruhan proses, ya, yang berisi pemikiran dan penentuan secara matang terhadap hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang, ya. Apa the apa namanya, belum terjadi saat ini, ya, untuk mencapai tujuannya ceritanya. Nah, perencanaan itu sendiri terbagi atas 3. Yang pertama adalah informatif planning atau perencanaan informatif. Ini terkait dengan perkembangan masyarakat yang dituangkan dalam berbentuk alternatif kebijakan tertentu, dan perencanaan informatif ini tidak menimbulkan akibat hukum langsung bagi masyarakat. Kalau kita lihat perencanaan informatif ini, kalau Anda saksikan misalnya eh, pemilihan kepala daerah kemarin, wali kota dan wakil wali kota menyampaikan visi dan misinya, itu yang nanti akan visi dan misi itu kemudian yang dituangkan dalam bentuk program kerja yang disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah, ya, 5 tahun daerah. Nah, RPJMD inilah yang mungkin masuk dalam wilayah, ya, informatif planning, ya. Kemudian yang kedua adalah perencanaan indikatif berupa kebijakan, ya, yang ditempuh atau mengindikasikan, ya, kebijakan akan dilaksanakan, ya. Jadi kebijakan indikatif ini adalah kebijakan-kebijakan yang diperkirakan akan dilaksanakan, dan kebijakan-kebijakan itu harus dituangkan dalam keputusan-keputusan yang sifatnya operasional atau normatif. Nah, perencanaan indikatif ini yang memberikan akibat hukum atau dampak langsung terhadap
ya masyarakat ya. Kemudian ada operational planning. Operational planning ini adalah rencana-rencana persiapan atau perjanjian-perjanjian ya yang dibentuk dalam sebuah ketetapan-ketetapan. Apa contohnya? Misalnya rencana tata ruang, rencana pengembangan perkotaan, rencana pembebasan tanah, rencana peruntukan, rencana pembebasan pemberian subsidi dan lain-lain. Nah, perencanaan operasional ini yang memiliki akibat langsung atau direct Volgen ya terhadap masyarakat. Ya, misalnya rencana pengembangan perkotaan itu akan berakibat langsung terhadap pembebasan lahan misalnya ya, atau rencana-rencana lain, misalnya rencana pemberian subsidi ini akan berdampak langsung kepada masyarakat berupa subsidi terhadap sektor-sektor tertentu. Sementara perencanaan informatif itu tidak berdampak langsung seperti yang saya sampaikan tadi, RPJMD itu tidak langsung berdampak. Akan tetapi RPJMD ini, tetapi perencanaan informatif ini bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan dalam perencanaan indikatif dan perencanaan operasional ya. Kemudian izin ya. Izin itu bisa diartikan sebagai suatu persetujuan penguasa ya berdasarkan undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintahan dalam keadaan tertentu untuk menyimpang dari larangan-larangan ketentuan perundang-undangan ya. Definisi lain dikatakan dengan memberikan izin berarti penguasa memperkenankan orang melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dilarang ya. Ya, perkenaan bagi suatu tindakan demi kepentingan umum atas pengawasan khusus atasnya. Jadi ada sebuah tindakan-tindakan yang dilarang yang diperlukan pengawasan khusus atas tindakan-tindakan tersebut, akan tetapi dalam konteks tertentu pemerintah bisa mengizinkan seseorang atau memperkenankan seseorang melakukan tindakan-tindakan tersebut dengan batasan-batasan tertentu ya. Lebih lanjut, izin itu merupakan keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghindari keadaan-keadaan buruk atau keadaan-keadaan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu perlu untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut atau melakukan pengawasan terhadapnya. Jadi, hal yang pokok pada izin ini adalah suatu tindakan itu dilarang terkecuali diperkenankan ya, agar dapat ya memberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus ya, sehingga tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Jadi pada dasarnya pelarangan itu bukan berarti tindakan tersebut tercela ya atau tidak dibenarkan secara hukum, bukan begitu sebenarnya. Hanya ada hal-hal yang perlu ditata, ada hal-hal yang perlu diatur sedemikian rupa terhadap tindakan-tindakan tersebut untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk ya. Ya. Namun jika itu bisa ditata dan dikelola dengan baik, maka pihak-pihak tertentu bisa melaksanakan hal tersebut dengan ketentuan-ketentuan dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan itu, mendirikan bangunan sendiri itu bukan merupakan hal tercela. Akan tetapi ya untuk kepentingan umum mendirikan bangunan itu dilarang oleh pemerintah terkecuali diberikan izin terlebih dahulu. Jadi warga masyarakat bermohon kepada pemerintah agar pemerintah menyesuaikan dengan perencanaan ya instrumen hukum lain yaitu perencanaan, misalnya perencanaan tata ruang ya, yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian disesuaikan jika telah sesuai dan tidak melanggar eh, kebijakan perencanaan, maka pemerintah memberikan izin kepada badan hukum atau perseorangan untuk membangun misalnya ya. Jadi itu membangun membangun itu sendiri bukan merupakan perbuatan tercela. Akan tetapi untuk kepentingan umum maka pemerintah membuat larangan untuk itu, dan larangan itu bisa dikesampingkan setelah warga negara itu memohon izin kepada pemerintah dan pemerintah memberikan izin atau menyampingkan terhadap larangan-larangan tersebut. Ya. Kemudian instrumen keperdataan ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa dalam pergaulan keperdataan pemerintah ya dapat terlibat dalam pergaulan hukum privat. Misalnya pemerintah melakukan jual beli, sewa menyewa, membuat perjanjian, mempunyai hak milik.
Juga pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat-aparat pemerintah, ya. Jadi tindakan hukum keperdataan diatur dalam hukum perdata. Jadi selain sebagai aparat pemerintahan, seorang pejabat, seorang badan administrasi negara juga bisa bertindak sebagai badan hukum publik, ya, mewakili pemerintah dalam hubungan perdata, ya. Jadi perlu dicatat bahwa dalam lapangan keperdataan pemerintah tidak dijalankan. Dalam lapangan keperdataan, pemerintah tidak dijalankan oleh organ pemerintahan, tetapi oleh badan hukum yang diwakili oleh pejabat pemerintahan. Ya, perlu dibuat batasannya sehingga kita bisa lebih lugas dalam memahami itu. Nah, kita sudah selesai dalam dalam kuliah ini. Untuk jadi bahan diskusi kita, saya meminta teman-teman, ya, mengkaji secara ilmiah kasus ini terkait dengan kewenangan diskresi atau kewenangan bebas, Fries Ermessen, ya. Misalnya, ya, saya sebagai kepala daerah di daerah terpencil atau pemekaran yang belum berkembang, ya, yang belum banyak perkembangan terjadi di situ. Daerah baru pemekaran sehingga infrastruktur dan fasilitas masih kurang. Pada suatu ketika, ya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo misalnya akan berkunjung ke daerah saya. Nah, saya berpikir bahwa di daerah saya itu tidak ada tempat wisma penginapan yang layak dan pantas untuk ukuran seorang presiden tinggal di situ. Nah, dalam kesempatan itu kemudian saya mengambil anggaran tertentu dalam anggaran negara yang sebenarnya tidak ada posnya, ya, tidak ada anggarannya. Kemudian saya membangun sebuah wisma yang layak, yang uh, uh, cukup mewah untuk tempat tinggal presiden. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kebijakan yang saya ambil sebagai kepala daerah membangun wisma mewah ini dengan memanfaatkan anggaran negara yang sebenarnya tidak ada posnya, atau sudah ada posnya tapi untuk mata anggaran lain untuk kegiatan-kegiatan lain, sehingga mengorbankan kegiatan-kegiatan urgen yang sebenarnya harus dilakukan, ya. Kemudian saya tempatkan dan membangun wisma ini yang sebenarnya fungsinya hanya untuk nginap presiden 1 malam atau 2 malam. Nah, kira-kira kebijakan ini bisa dikategorikan sebagai diskresi, ya, atau bisa di bawah kerana pelanggaran misalnya di Undang-Undang Tipikor karena merugikan keuangan negara. Nah, pertanyaan saya ini silahkan jawab pada komen pada komen di akun YouTube tempat saya mengupload video ini, ya. Terima kasih, itu saja penyampaian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.